Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, pagi ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kita seperti biasa. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menjaga kami dari tidur kami tadi malam, hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh dan badan yang sehat, kuat. Itu bukan karena kuatnya kami, melainkan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
Pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk cerita kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 24 dengan judul Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kebuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yaitu kisah kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa. Adik-adik, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itulah dosa pertama manusia. Dan dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa ini telah mengakibatkan kita juga keturunannya menjadi orang-orang berdosa, termasuk adik-anak kecil, adik-adik bayi, bahkan yang masih dalam kandungan. Kita semua telah menjadi orang berdosa. Adik-adik, dosa membuat kita menjadi orang yang akan menerima hukuman Allah, dan hukuman Allah itu adalah maut atau kematian. Artinya kita terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan kita akan kembali menjadi debu atau meninggal dunia. Dan yang paling mengerikan adik-adik, akibat dosa ini kita akan binasa, yaitu kita akan masuk neraka. Wah, mengerikan sekali ya adik-adik akibat dari perbuatan dosa ini. Nah, adik-adik, manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, dia sangat membutuhkan seorang juru selamat untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya dan yang tidak berdosa. Karena itulah Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dan telah menghapus segala dosa kita dan menggantikan hukuman akibat dosa kita. Namun adik-adik, meskipun kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh seenaknya berbuat dosa. Adik-adik tahu bukan apa itu perbuatan dosa? Berbohong, mencuri, melawan orang tua, malas, mengucapkan kata-kata kotor. Bahkan adik-adik tahu berbuat baik namun tidak melakukannya, itu adalah dosa. Nah, adik-adik, walaupun kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari hukuman dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib dan juga kebangkitannya dari antara orang mati, kita tetap harus menjauhi dosa. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Adik, kesimpulan dari cerita kita hari ini adalah Adam dan Hawa telah melanggar perintah dan ketetapan Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa itu kita harus menanggung hukuman, yaitu maut dan terpisah dari Allah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan hukuman dosa. Karena itu Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat untuk menanggung semua hukuman dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Adik, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik, minggu kemarin kakak ada memberi tugas untuk adik-adik, yaitu menghafal ayat firman Tuhan. Nah, sekarang kita saksikan adik-adik yang telah mengirimkan video menghafal ayat tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Edi Nata. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat hafalan untuk kita minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adik-adik, rekaman menghafal ayat nas tersebut dapat adik-adik kirimkan ke guru parenting atau dikirimkan ke guru sekolah minggu paling lambat hari Kamis depan. Terima kasih adik-adik. Demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iblis
Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kau berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Berani tampil beda.
Baiklah adik-adik, sekarang kita telah di penghujung ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk tiap-tiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada hari ini kami boleh berkumpul beribadah bersama-sama meski di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi penguat, boleh bertumbuh dan berkembang serta berakar kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati sehingga kami boleh diberkati dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, tadi kita telah bersama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing serta mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kakak kembali mengingatkan adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kita di minggu selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengirim foto atau videonya selama mengikuti ibadah online kita. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan serta dikirim ke kakak-kakak SHM-nya masing-masing. Bisa melalui WA group atau bisa kirim langsung ke nomor kakak-kakak langsung. Yang terakhir, kembali kakak ingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena mengingat di tempat kita sekarang ini pandemi masih ada dan sangat penting bagi kita untuk terus mengikuti serta mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Nah, jangan lupa ya untuk kirim tugasnya. Selamat bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. That's the Lord of my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever.